Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Perkenalkan, nama saya Alif. Saya akan menjelaskan tentang perkalian titik vektor ya. Pengertiannya yaitu perkalian titik vektor yaitu perkalian antar vektor yang menghasilkan besaran skalar atau nilai tanpa arah. Contohnya yaitu misal nih nomor 1 diketahui kan ya, ketahui vektor A sama dengan min 1, 2, 3. Yang vektor B diketahui 2, 0, min 2. Yang vektor C 1, min 3, 4. Soalnya tentukan hasil perkalian dot vektor berikut. A kali B dan B kali C. Langsung kita menuju prosesnya ya guys. Caranya yaitu kita tulis nih jawabannya dulu. Yang A nih, pertama A itu kan A kali B ya soalnya, sama dengan ini soalnya yang A itu min 1, 2, 3. Jadi kita tulis nih yang A min 1, 2, 3, terus dikali sama yang B. Yang B ini 2, 0, min 2. 2,0, min 2. Tinggal dikalikan aja ini. Yang min 1 ini dikalikan sama 2 yang di depan ini. Depan kali depan, ini kali ini, yang belakang kali yang ini, yang belakang. Jadi min 1 kali 2 ditambah 2 kali 0 tambah 3 kali min 2. Min 1 kali 2 hasilnya min 2 ditambah 2 kali 0 2 ditambah 3 kali min 2 yaitu min 6. Min 2 tambah 2 min 2 2 kali 0 2 ya 2 kali 0 0 ya, sorry. Jadi min 2 kurangi tambah min 6 sama dengan min 8. Yang B nih sekarang, yang B itu B kali C. Nah ini B nya itu 2 kali 2, 0, min 2. Yang C 1, min 3, 4. B nya 2, 0, min 2 dikali C 1, min 3, 4 sama dengan
depan kali depan, tengah kali tengah, belakang kali belakang. 2 kali 1 ditambah 0 kali min 3 ditambah min 2 kali 4 sama dengan 2 kali 1 2 tambah 0 kali min 3 sama dengan 0, min 2 kali 4 sama dengan min 8 sama dengan 2 kurangi 8 sama dengan min 6. Selesai. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wijayanto. Saya dari Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknik. Di sini saya akan menjelaskan vektor satuan. Vektor satuan atau unit vektor adalah vektor yang besarnya sama dengan 1 dan tidak memiliki satuan dan fungsi untuk menunjukkan arah dalam ruang. Sebuah vektor yang terletak di dalam ruang 3 memiliki komponen pada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z, seperti pada gambar berikut. Pada gambar tersebut, dikatakan bahwa vektor satuan Y menunjukkan arah sumbu X adalah positif, dan vektor satuan Y menunjukkan arah sumbu Y positif, dan vektor satuan Y menunjukkan arah sumbu positif Z. Kita dapat menyatakan hubungan antara vektor komponen dan masing-masing komponennya sebagai berikut. Fx sama dengan Fy kuadrat I, Fy sama dengan Fy kuadrat J, Fz sama dengan Fz kuadrat K. Dan kita bisa menuliskan vektor F dalam komponen-komponennya sebagai berikut. F sama dengan Fe kuadrat I tambah Fy kuadrat J tambah Fz kuadrat K. Sedangkan rumus untuk mencari besarnya vektor F dapat dihitung dengan menentukan komponen vektor yang saling tegak lurus satu sama lain dengan persamaan sebagai berikut. F sama dengan akar buka kurung Fx kuadrat 2 tambah Fz kuadrat 2 tambah Fz kuadrat 2. Semisal, bila ada dua buah vektor dalam ruang 3 dimensi yaitu A dan B, maka dinyatakan dalam komponennya seperti bawah ini. A sama dengan AX kuadrat I tambah AY kuadrat C tambah AZ kuadrat K. B sama dengan Bx kuadrat I tambah By kuadrat J tambah Bz kuadrat K. Untuk memperkuat pemahaman tentang vektor satuan, kita akan mencoba mengerjakan satu soal. Contoh soal 1. Dua vektor diketahui sebagai berikut. A sama dengan 4i dikurangi 5j tambah 3k. B sama dengan 2i ditambah 2j dikurangi 4k. Tentukan A min B dan tentukan juga besar vektor A plus B. Untuk mencari resultan reduksi dari vektor A dan B, maka R sama dengan A min B. R sama dengan 4i dikurangi 5j ditambah 3k dikurangi 2i tambah 2j dikurangi 4k. R sama dengan 4 kurangi 2i tambah min 5 min 2j tambah 3 tambah 4k. Hasilnya R sama dengan 2i dikurangi 7j tambah 7k. Sedangkan untuk mencari besar vektor A plus B, maka kita harus mencari resultan vektor A dan B. Maka R sama dengan A plus B. R sama dengan 4i dikurangi 5j ditambah 3k ditambah 2i ditambah 2j min 4k. R sama dengan 4 tambah 2i ditambah min 5 ditambah 2j ditambah 3 min 4k
Maka hasilnya R sama dengan 6I dikurangi 3H dikurangi K. Nah, untuk mencari besar resultan vektor A plus B adalah R sama dengan akar buka kurung Rx kuadrat 2 ditambah Ry kuadrat 2 ditambah Rz kuadrat 2 tutup kurung. R sama dengan akar buka kurung 6 kuadrat 2 ditambah buka kurung min 3 tutup kurung kuadrat 2 ditambah buka kurung min 1 tutup kurung kuadrat 2 tutup kurung. R sama dengan akar buka kurung 36 tambah 9 tambah 1 tutup kurung. Maka hasilnya R sama dengan akar 46. Jadi A min B adalah 2I min ditambah 7K dan besar vektor A plus B adalah akar 46. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Turfadli dengan NIM 37. Saya berada di Prodi Teknik Informatika semester 1 kelas C pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang panjang vektor. Panjang vektor adalah jarak titik pangkal ke titik ujung vektornya. Karena secara aljabar, titik pangkal vektor dan titik ujung vektor dalam bentuk koordinat baik dimensi 2 maupun dimensi 3. Maka, panjang vektor dapat ditentukan dengan menggunakan rumus jarak dua titik. Kali ini kita akan membahas vektor dua dimensi. Panjang vektor dimensi 2 adalah dua titik. Jadi, dalam rumus panjang vektor A, yakni A1 kuadrat ditambahkan dengan A2 kuadrat. Kita langsung saja ke contoh soalnya. Diketahui vektor A sama dengan 2, min 3. Maka panjangnya adalah akar 2 kuadrat yang mana adalah A1 dan juga minus 3 kuadrat yang mana adalah A2 sama dengan akar 4 ditambah 9 sama dengan akar 13. Setelah itu kita lanjutkan ke panjang vektor dimensi 2 jika diketahui titik pangkal dan ujungnya. Vektor AB dengan koordinat titik A yakni 1,2 dan B minus 2,3. Dari sini kita diketahui dua vektor A dan B, yang dimana kita akan mencari vektor panjang vektor AB dengan rumus B1 dikurangi A1 kuadrat ditambah B2 dikurangi A2 kuadrat. Dengan cara pertama kita bisa langsung mensubstitusikan B1 dikurangi A1 kuadrat ditambah B2 dikurangi A2 kuadrat. Yang mana hasilnya adalah akar 9 ditambah 1 sama dengan akar 10. Jadi panjang vektor dari AB yang mana A adalah 1,2 dan B minus 2,3 adalah akar 10. Dengan cara kedua juga sama, yakni dalam mencari panjang vektor AB, kita cari dulu vektor AB-nya berapa. Dengan cara mengurangkan B dengan A, yakni kita dapat minus 3,1. Setelah itu kita gunakan cara yang sama dengan cara pertama, yakni B1 kuadrat dikurangi A1 kuadrat sama dengan akar 9 ditambah 1 sama dengan akar 10. Kita lanjut ke vektor 3 dimensi. Pada vektor 3 dimensi kita memiliki 3 titik, yakni pada contohnya vektor B sama dengan B1, B2, dan B3. Dengan rumus panjang vektor B sama dengan B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambahkan B3 kuadrat sesuai dengan jumlah titiknya. Kita lihat contoh soalnya, vektor B sama dengan 1, minus 1,5. Maka panjang vektor B adalah B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambah B3 kuadrat yang kita dapatkan dari soalnya tadi. Maka hasilnya adalah akar 1 ditambah 1 ditambah 25.
dan hasilnya adalah akar 27. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang berdimensi 3 jika diketahui titik A dan B-nya. Kita lihat contoh soalnya. Vektor CD dengan koordinat titik C 0,1,3 dan vektor D yakni -2,0,1. Caranya hampir sama dengan vektor dimensi 2, hanya saja titiknya ada lebih banyak di dimensi 3. Dengan cara pertama, kita mencari panjang vektor CD, yakni langsung kita substitusikan B1 kurangi A1 kuadrat ditambah B2 kurangi A2 kuadrat ditambah B3 kurangi A3 kuadrat. Sama dengan akar 4 ditambah 1 ditambah 4, hasilnya adalah akar 9, dan kita sederhanakan menjadi 3. Cara kedua, yakni kita cari dulu vektor CD, yakni kita kurangi dengan D kurangi C. Kita substitusikan B1 kurangi A1, B2 dikurangi A2, dan B3 dikurangi A3. Yang hasilnya adalah -2,1, -2. Setelah itu kita baru bisa mencari panjang vektor CD. Sama dengan cara pertama, kita substitusikan saja. Ya. Hasilnya adalah -2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah -2 kuadrat. Maka hasilnya adalah akar 4 ditambah 1 ditambah 4 sama dengan akar 9. Kita sederhanakan lagi menjadi 3. Sekian dan terima kasih atas penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadhani dengan NIM 52204110016. Saya berasal dari Prodi Teknik Informatika dan saya akan menjelaskan apa itu perkalian silang vektor. Jadi, kalau kita punya ada satu bidang, ada vektor A, ada vektor B. Oke, jadi pertanyaannya sekarang adalah vektor yang bagaimana tegak lurus A dan B. Jawabannya bisa didapatkan dengan cara A dikali B. Jadi, vektor A cos B adalah vektor yang tegak lurus terhadap vektor A dan vektor B. Ini kalau kita punya vektor A sama dengan 2i min 3j ditambah 4k, dan vektor B sama dengan min i plus 4j min 2k. Yang ditanya adalah vektor yang tegak lurus menghadap ke A dan menghadap ke B. Caranya adalah sebagai berikut. A cos B sama dengan, ini adalah 1 J K, dan sini didapatkan 2 min 3 4, dan di sini adalah min 1 4 min 2. Oh ya, mohon maaf, yang sebelum J itu bukan 1, melainkan itu I. Lalu kita pindah
kedua kolom pertama, yaitu I dan J, 2 min 3 min 1 4, sehingga dari sini kita akan mendapatkan, dan kita kalikan dari kiri ke kanan, diperoleh I min 3 dikali dengan min 2 ditambah dengan J kali 4 dikali min 1 ditambah K dikali 2 dikali 4 dikurangi dengan arah sebaliknya, yaitu K dikali min 1 dikali min 3 ditambah 4 kali 4 kali I dikali 4 dikali 4 ditambah J kali min 2 dikali 2, sehingga dari sini kita akan memperoleh 3 dikali min 2 adalah 6I. 4 dikali min 1 dikali J sama dengan min 4J. 2 dikali 4 dikali K tambah 8 K kurangi dengan min kali min 3 K. 4 dikali 4 16 I min 2 kali 2 min 4 J, sehingga dari sini kita memperoleh 6I min 4J ditambah 8K dikurangi 3K min 16I 4J. Dari sini kita memperoleh 6I dengan min 16I diperoleh min 10I min 4J plus 4J diperoleh 0, dan terakhir ada 8K 3K diperoleh adalah plus 5K. Sekian yang saya sampaikan, itu saja. Mohon maaf jika saya menyampaikan ada kesalahannya, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilyas Nurasis. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana menghitung matriks menggunakan proyeksi ortogonal. Baik, mari kita bahas proyeksi ortogonal. Di dalam rumus proyeksi ortogonal, kita dapat memperoleh dua hasil, yaitu proyeksi vektor ke vektor lainnya, serta panjang proyeksi terhadap vektor tersebut. Untuk mempermudah memahami rumus proyeksi ortogonal, di sini kita akan umpamakan vektor A, vektor B, vektor U, dan vektor V. Di sebelah sini disebut sudut theta. Baik, kita akan pergi ke rumusnya. Berikut adalah rumus proyeksi ortogonal. Jika kita mencari proyeksi vektor A terhadap vektor B, maka rumusnya adalah dalam kurung vektor A dikali vektor B per
panjang dari vektor B kuadrat. Setelah itu hasilnya kita kalikan dengan vektor B. Untuk mencari panjang proyeksi vektor A terhadap vektor B, rumusnya adalah vektor A dikali vektor B per panjang dari vektor B. Bagaimana asal mula rumus tersebut? Kita masukkan vektor U ditambah vektor V sama dengan vektor A. Vektor U sama dengan K dikali vektor B. Maka vektor A sama dengan K dikali vektor B ditambah vektor V. Kita masukkan di sini vektor A dikalikan vektor B sama dengan K dalam kurung vektor B ditambah vektor V dikali vektor B. Kita peroleh K dalam kurung vektor B dikali vektor B ditambah vektor V dikali vektor B. Dikarenakan V, yaitu vektor V, tegak lurus terhadap vektor B, maka vektor V dikali vektor B adalah 0. Sedangkan vektor B dikalikan dengan vektor B sama dengan panjang vektor B dikali panjang vektor B dikalikan cos 0. Hasilnya adalah panjang vektor B kuadrat. Kita kembali ke rumus. Vektor A dikalikan vektor B sama dengan K panjang vektor B kuadrat. K di sini sama dengan vektor A dikalikan vektor B per panjang dari vektor B kuadrat. Asal mula rumus mencari panjang proyeksi vektor A terhadap vektor B adalah cos theta sama dengan vektor U per vektor A. Maka panjang vektor U sama dengan panjang vektor A cos theta. Panjang vektor U sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta per panjang vektor B. Maka kita peroleh rumusnya panjang vektor U sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang dari vektor B. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Diketahui vektor A adalah 3, min 1, dan 2. Sedangkan vektor B adalah 5, min 4, dan 1. Pertanyaannya adalah, tentukan proyeksi vektor A terhadap vektor B, dan tentukan panjang proyeksi vektor A terhadap vektor B. Jawabannya adalah, kita akan mencari proyeksi vektor A terhadap vektor B terlebih dahulu. Rumusnya adalah vektor A dikali vektor B per panjang dari vektor B kuadrat, lalu hasilnya dikalikan oleh vektor B. Kita akan mencari vektor A dikalikan vektor B terlebih dahulu. Kita masukkan 3, min 1, 2 dikalikan 5, min 4, dan 1. 3 kali 5 ditambah min 1 dikalikan min 4 ditambah 2 kali 1. Hasilnya adalah 15 ditambah 4 ditambah 2. 21. Setelah itu, kita akan mencari panjang dari vektor B, yaitu akar 5 kuadrat ditambah min 4 kuadrat ditambah 1 kuadrat. 25 ditambah 16 ditambah 1. Hasilnya adalah akar 42. Kita kembalikan ke rumus. Vektor A dikalikan vektor B adalah 21. Dan panjang vektor B adalah 42. Maka 21 per dalam kurung akar 42 kuadrat dikalikan vektor B. Akar dikalikan kuadrat, hasilnya adalah hilang, maka tinggal 21 per 42 dikalikan vektor B. Kita perkecil jadi setengah dikalikan vektor B, maka hasil proyeksi vektor A terhadap vektor B adalah vektor 5 per 2, vektor min 2, dan vektor min setengah, atau bisa ditulis seperti ini. Nah, kita telah mengetahui bahwa nilai dari vektor A dikalikan vektor B adalah 21 dan panjang vektor B adalah akar 42. Maka kita akan masukkan 21 per akar 42. Untuk menghilangkan akar 42-nya, kita akan kalikan mereka
dengan akar 42 per akar 42. Akarnya hilang, tinggal 21 per 42 dikalikan akar 42. Hasilnya kita perkecil, yaitu setengah akar 42. Inilah hasil panjang proyeksi vektor A terhadap vektor B. Sekian materi proyeksi ortogonal dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.